warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan sehingga kita bertatap muka dalam ruangan ini dalam rangka belajar kembali tentang menyambung materi tentang perkara zakat. Salawat dan salam semoga pula terkirim tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan insya Allah termasuk kita juga pengikutnya yang masih tetap setia menjalankan agama yang kita. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kepada pelajaran, saya minta kepada anak semua kita mendengarkan lagu-lagu ini. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita akan mendengarkan dulu dua surat-surat pendek yang akan dipimpin oleh Siti Sarah. Siti Sarah Bang. Nama dia ada ya. Sama ya. Boleh. Setelah itu kita lanjut, kita sama-sama kembali ke Pancasila. Yang hafal Pancasila siapa? Boleh. Ayo, sini. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama-sama Pancasila. Sekarang Bapak kembali siapa yang Tuhan ini? Ada semua? Siapa? Boleh ya? Satu dulu ya. Anak-anakku sekalian, kita harus rajin sekolah. Kenapa? Supaya kita menjadi anak yang soleh. Karena harapan orang tua itu anak semua menjadi anak yang soleh dan soleha.
rajin sekolah. Baik anak sekalian, sebelum apa lanjut, aku mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar pentingnya zakat, pengertian daripada zakat. Siapa yang tahu tentang pengertian zakat? Pengertian zakat siapa yang tahu? Apa zakat kemarin? Hah? Ada yang tahu? Zakat artinya apa? Apa? Kesuci. Jadi kalau kita mau melakukan zakat itu, maka kita insya Allah suci. Maka hari ini ada sekalian, kita akan mempelajari kembali hukum daripada zakat fitrah. Sekarang kita akan lanjut pada materi hukum daripada zakat fitrah. Kalau pengertiannya kita sudah tahu bahwa zakat fitrah ini adalah kewajiban setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang dewasa. Bahkan yang lahir di bulan suci Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang ini hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarganya, hidup sejak awal sampai terbenamnya matahari akhir bulan suci Ramadan. Dasar hukumnya dalam surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu ia melaksanakan sholat. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi ayat Al-Quran menyampaikan kewajiban dan zakat, sekarang hadis Nabi. Ini di Umar, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamarin al so'an min so'in kulli hurin au abdin zakarin au unta minal muslimin. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, baik laki ataupun perempuan. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma dan gandum. Kalau kita di Indonesia, kita membiasakan membayar zakat fitrah, biasanya memakai beras. Berapa beras? 3,5 liter atau 2 kilo. Inilah kewajiban kita membayar zakat fitrah yang diwajibkan lembaga. Terlanjut. Ini 2,5. Dengan hadis di atas, zakat fitrah merupakan alat pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang harus kita berikan per orang per jiwa. Setiap orang ya. Kapan waktunya kita bayar zakat fitrah? Waktunya adalah zakat fitrah itu kita bayarkan di saat bulan awal Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri. Itulah waktu kita wajib bayar zakat fitrah. Bahkan waktu yang paling baik itu adalah waktu setelah atau sebelum Khatib Nabi buat di 1 Syawal. Mata di masakin, paman ada kata sholat bayar zakat makmulan, paman ada ba'da sholat wahiyah sedekah minas sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan yang berpuasa dari hal-hal yang bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah itu, sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, itu dibolehkan kita membayar zakat fitrah.
Yang kelima, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah ini yang sudah kita keluarkan, maka dia kita harus sampaikan atau diberikan kepada 8 golongan menurut surat At-Taubah ayat 60. Innama sadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa fis sabil fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, atau yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Ini 8 tadi disebut dalam Al-Quran. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan tadi. Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Nah, silakan. Berdiri, boleh berdiri. Berdiri. Apakah orang miskin harus membayar zakat fitrah? Apakah orang miskin harus membayar zakat fitrah? Tadi pertama Bapak sudah sampaikan bahwa yang membayar zakat fitrah semua laki-laki, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, miskin ataupun kaya membayar zakat, semuanya diwajibkan membayar zakat. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang beralasan tidak membayar zakat fitrah, karena ini adalah kewajiban kita bersama. Baik, yang kedua siapa yang bertanya? Sarah, boleh. Siapakah yang berhak menerima zakat fitrah? Di dalam ayat tadi, sebab sudah sampaikan, ada 8 golongan yang akan menerima zakat fitrah. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil atau yang mengurus. Amil itu mengurus tentang zakat fitrah. Kalau di kampung kita biasanya bukan saraf, ada sekarang lembaga-lembaga amil zakat. Setelah amil ada namanya musafir. Musafir ini orang yang berjalan, yang pergi. Misalnya orang dari selatan atau di Palu dalam keadaan tidak punya apa, itu wajib menerima. Kemudian fisabilillah atau orang yang dalam peperangan. Bahkan ulama mengatakan fisabilillah ini termasuk para pelajar berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam. Orang masuk Islam itu namanya boleh menerima zakat fitrah. Kemudian gharim ini orang yang berutang. Jadi kalau orang yang berutang banyak, boleh dibayarkan zakat, boleh dikasih zakat fitrah. Yang berutang banyak. Berikut budak. Tetapi untuk budak ini di Indonesia tidak ada budak. Budak ini orang yang diperintah-perintah. Di negara Arab biasanya budak ini. Anak-anak sekalian, itu adalah 8 golongan yang menerima zakat fitrah. Ada lagi? Kalau tidak, Bapak barang soal, ada lembaran soal ini. Nanti dikerja ya. Dikerja. Tulis nama ya. Tulis nama, nanti kumpul.
syarat. Kumpul semua soal ini. Ya, udah. Tulis namanya dulu ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita sudah tentu tugas tadi, maka sesungguhnya zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap individu, baik dia laki, perempuan, orang tua, dewasa, sampai kepada anak-anak. Bahkan zakat fitrah itu kita bayarkan selama bulan suci Ramadan boleh dibayar. Selesai nanti setelah Habib turun dari atas mimbar waktu Idul Fitri itu tentang zakat fitrah. Ada kurang lebih 8 golongan orang yang menerima zakat fitrah. 8 golongan. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang zakat fitrah, maka diharapkan bagaimana anak-anak sekalian nanti setelah balik ke rumah diulang-ulang di pelajaran, dibaca-baca kembali supaya membekas, bisa kita bawa sampai insya Allah menjadi bekal kita kalau kita tinggalkan dunia yang sebentar. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini materi kita tentang zakat fitrah kita akhiri sampai di sini. Nanti insya Allah pada minggu depan kita akan belajar materi tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita semua balik pulang pelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Satu orang saya minta ke depan untuk memimpin doa pulang. Doa pulang ya, boleh. Untuk hari ini pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita lanjut pada minggu. Satu orang komando pada saat